kondisian sana. Yang penting izinlah. Manggarai, Flores tidak hanya terkenal dengan komodo yang menjadi tujuan wisata dunia. Wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini menjadi salah satu tempat asal bagi sejumlah tenaga kerja luar negeri. Pemerintah setempat mengakui hal ini. Data tahun-tahun terakhir menunjukkan jumlah masyarakat yang merantau makin meningkat. Berdasarkan beberapa data dan informasi bahwa di Kabupaten Manggarai praktek ini juga ada. Ini data pada kondisi terakhir dari luar negeri tadi itu yang 2192, sedangkan dalam negeri itu 13.294. Ada beberapa alasan orang merantau. Di antaranya, kata orang, bekerja di daerah lain atau di luar negeri lebih menguntungkan daripada bekerja di tanah kelahiran. Diberikan janji bahwa akan bekerja di luar daerah atau di luar pulau atau di luar negara dengan gaji yang besar. Dan belum nanti bonus-bonusnya, ada yang ditawari gaji 1,5 juta, 2,5 juta. Anak-anak itu dengan mudahnya karena di rumah juga menganggur dan mungkin drop out, lalu hanya SD, lulus SD, lalu bahkan ada yang tidak lulus SD, dengan senang hati lalu berangkat. Saya hanya mau mengatakan bahwa itu tidak sesederhana itu. Tidak sederhana karena kemiskinan juga. Banyak juga penyebabnya adalah karena dia ingin melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat di sini. Lalu tergoda, lalu pergi. Ini bukan cerita bohong. Ada keluarga yang hidup sejahtera dari hasil jeripayah di tanah rantau. Bahwa untuk sementara anak yang sulungnya itu komersial, oke lah berhasil satu rumah ini jadi rumah sekarang ya kita dengan sekarang dari saudarinya itu keberhasilan dari anak sulungnya itu. Alasan lain ialah himpitan ekonomi. Orang tua atau keluarga tidak mampu membekali anak-anak dengan keterampilan dan modal secukupnya. Tapi anak daku dia lulus bakok. Tapi jarang aku duit tidak nanti mungkin ya ini lah ditog yang oke dengan cengwah bakok. Bukan masih ini materi. Tapi mau duit tidak. Saya ya 5 tahun. Saya ke Malaysia dulu tuh bukan karena kaya, ini karena miskin, karena suami saya judi. Kalau dia pergi jual barang dari kampung ke kampung itu hasilnya uang itu dia habis dengan judi. Tak ada tanah bapak lagi, rumah tak ada. Macam mana kalau anak mau sekolah, biaya tak ada. Saya kalau ikut Legio Maria, mungkin saya tak boleh lagi cari lagi uang. Macam mana saya dapat uang? Membuat pemberdayaan ekonomi untuk para istri migran. Pemberdayaan ekonomi ini memang tergantung bakat dan minat istri itu sendiri. Entah ada yang tenun, ada yang kios, ada yang ternak babi. Lalu mereka dibentuk kelompok-kelompok USP. Kami lakukan itu melalui program padat karya. Dan ini dalam 3 tahun terakhir itu konsentrasi pemerintah daerah ini begitu sangat tinggi. Diharapkan memang masyarakat yang dalam kondisi yang sangat membutuhkan pendapatan pada saat itu dengan masuknya program ini sangat terbantu. Singkat kata, mimpinya adalah hidup yang bahagia dan sejahtera. Untuk itu, merantau ke negeri yang jauh menjadi sebuah pilihan. Awal dari kisah tragis ini adalah status ilegal di negeri perantauan. Bekerja di luar negeri tidak semudah yang dibayangkan. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Selain umur harus mencapai standar,
Sejumlah surat penting terkait ketenaga kerjaan mesti diurus, dan semua itu tentu membutuhkan waktu dan biaya. Sehingga masyarakat Indonesia yang tidak ada lapangan kerja di sini, mereka keluar. Yang penting izinan. Masalah ini. Satu hari kami berangkat ke Malaysia, kami bawa KTP saja. Sampai di Tanjung Pinang kami istirahat 1 bulan. 1 bulan ini kami urus itu namanya paspor pelancong. Dibayarnya 2.400.000. Tapi masanya itu surat 1 bulan. Negeri Malaysia bagi kebanyakan orang mungkin tidak terlalu jauh karena menggunakan pesawat udara. Namun tidak demikian bagi para perantau asal Flores yang sederhana. Mereka menggunakan jalur laut dengan rute perjalanan yang panjang. Lalu ikut Labuan Bajo. Labuan Bajo terus sampai ke Surabaya. Sampai Surabaya, nginap 2 malam. Dari Surabaya terus sampai di perbatasan di Tanjung Pinang. Andreas Agal. Dia berangkat dari kampung Ulungali, desa Pongkor, menuju Larantuka. Dari Larantuka, dia menuju Tanjung Pinang dengan kapal Sirimau. Dari Tanjung Pinang, dia urus paspor masuk Malaysia lewat Johor. Mereka pada umumnya masuk ke Malaysia dengan surat-surat yang lengkap, namun itu tidak untuk bekerja dan hanya berlaku 1 bulan. Sampai di Tanjung Pinang kami istirahat 1 bulan. 1 bulan ini kami urus itu namanya paspor pelancong. Tapi masanya itu surat 1 bulan. Ketika izin sementara telah habis masanya, ada 2 pilihan. Kembali dan mengurus perizinan baru dengan biaya yang mahal, atau melanjutkan kerja dengan status sebagai orang kosong. Ya, orang kosong. Itulah sebutan bagi mereka yang hidup tanpa izin resmi di negeri perantauan. Kapan saja mereka bisa ditangkap petugas keamanan. Ferdi, tenaga kerja asal Woa Manggarai, mengalami nasib naas. Ia ditangkap dan mati ditembak. 2008, tiba-tiba kami dengar Ferdi ini sudah mati. Polisi ambilnya Ferdi ini selagi dia masih kerja. Istrinya cerita semua sama kami. Pas kami telepon itu polisi, kami tanya, "Pak, adakah temu nama itu Ferdi sama Don?" Terus polisi bilang, "Kamu tak payah cari lagi. Nama Ferdi dan Don itu sudah mati." "Pak, kenapa mati?" "Karena ditembak lah," jawabannya polisi ini. "Apa salahnya mereka, Pak?" "Tidak ada salah, kamu tak payah tahu lah." Andreas Agal, TKI asal Ulungali Manggarai, juga mengalami nasib yang sama, mati sebagai orang kosong di negeri perantauan. Korban Andreas Agal. Sampai di Malaysia dia kerja berapa bulan, lalu dia kena tembak oleh polisi Malaysia. Keesokan paginya ada polisi yang menceritakan kepada mereka, orang Indon, ada orang Indon yang mati di hospital. Coba kamu lihat, mungkin itu kamu punya orang. Ternyata sampai di hospital Malaysia, mereka melihat bahwa ini adalah Andreas Agal. Yang mengejutkan adalah kondisi mayat Ferdi, Andreas, dan para TKI lain yang mati di negeri jiran. Dada dan perut penuh jahitan, bola matanya hilang. Si Ferdi ini terus kami buka, sudah tidak ada normal dia punya organ tubuh. Langsung kami buka dalam masa 30 menit dia punya tubuh badan dia ini sudah rusak, kena jahit semua. Dia punya kepala pun sudah belah, dia punya badan pun sudah belah semua, bekas benang semua, benang jahit semua. Kami tidak boleh tanya karena negara orang, kami tidak mau tanya, biar saja.
Setiap kali masyarakat Indonesia yang merantau di Malaysia begini semua. Lihat sampai di hospital, mereka melihat bahwa ternyata Andreas Agal yang kena tembak oleh polisi. Langsung dia lihat kepalanya sudah dibelah, lehernya juga pun sudah dibelah, jantung dan perutnya juga sudah dibelah, juga mata sudah dicungkil, bola mata sudah tidak ada. Nasib orang-orang kosong membuat rekan-rekan perantau tidak dapat berbuat banyak. Menjenguk rumah sakit saja sangat sulit, apalagi menuntut keadilan yang mahal. Jenazah Ferdi dan Andreas dikirim kembali ke Manggarai untuk dikebumikan oleh keluarga. Ada duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Mimpi hidup sukses kini berbuntut kematian. Ferdi, Andreas, dan para tenaga kerja lain yang mati di negeri perantauan menjadi peringatan. Peringatan bagi semua tentang nasib orang-orang kosong di perantauan, mereka yang pergi tanpa kelengkapan administratif, tinggal secara ilegal. Pemerintah, lembaga-lembaga sosial, institusi agama mesti berbuat sesuatu. Jadi memang realitas ini menurut kami ini butuh perhatian serius dari pemerintah, khususnya Dinas Tenaga Kerja. Saya minta maksud kayak pemerintah kayak Dinas Kebakaran, kalau dilapori baru huru-hara untuk menangkap ini menangkap itu, tapi kalau tidak dilapori ya seolah-olah tidak ada masalah. Bentuk-bentuk pendampingan yang kami buat itu ada membagi 12 kelompok menjadi kelompok istri migran tentang pencegahan. Kemudian selain sosialisasi kita membuat training of trainer anti trafficking. Sejauh ini kita memang kerjasama, kita punya jejaring di Manggarai itu namanya jejaring perempuan dan anak. Kita juga membangun kerjasama pemerintah, gereja, masyarakat, tokoh pemuda. Kita menyiapkan kaum muda dengan keterampilannya. Mereka bekerja dengan kearifan lokal dan bisa menunjukkan suatu perubahan dan pembangunan yang kita harapkan. Kita semua berharap agar masyarakat disadarkan, terutama generasi muda, mereka yang sedang mengejar mimpi tentang masa depan yang cerah.